anak-anak? Baik Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dulu. Guru, mari kita siapkan hati untuk berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan belajar kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Nova, silakan duduk. Terima kasih Bu. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak, kenapa Indonesia bisa tetap bersatu walaupun berbeda-beda? Tidak tahu Ibu. Oke, mengapa Indonesia bisa bersatu walaupun berbeda-beda? Karena Indonesia itu menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara sebagai dasar negara Indonesia. Oke, selanjutnya hari ini kita akan memahami Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahu tidak apa saja 5 dasar Pancasila itu? Tahu? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu? Tidak Ibu. Oke, Ibu akan kasih tahu. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau anak-anak tahu itu, kasih tahu itu dan Ibu ya. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu Ibu. Oke, tahu maknanya? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu? Iya Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan makna dari kelima sila. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu anak-anak, yang sila pertama itu adalah beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Itu yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling menghormati sesama antar agama dan perbedaan. Begitu, kita harus menghormati. Yang ketiga itu cinta tanah air, kesatuan Indonesia. Kita harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu musyawarah saat mengambil keputusan, yaitu kita harus bermusyawarah saat kita memilih, misalnya memilih ketua kelasnya kita begitu, memilih pemimpin negara, kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Yang kelima itu adalah keadilan sosial, yaitu bersikap adil kepada semua orang. Kita itu tidak bisa kita itu harus adil dengan teman kita. Kalau misalnya teman kita itu berbeda ini suku atau agama gitu, kita harus bersikap adil kepada mereka gitu, tidak membeda-bedakan. Oke, sudah mengerti? Sudah Ibu. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah yang pertama itu sebagai pedoman dalam membuat hukum, yang kedua itu dasar dalam menjalankan pemerintah, yang ketiga itu panduan hidup masyarakat Indonesia. Itu fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Oke? Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu tidak membeda-bedakan teman. Misalnya itu ada kita punya teman yang dalam kelas itu yang rambutnya keriting, terus satunya rambutnya lurus. Kita tidak boleh membedakan bahwa saya itu harus berteman dengan teman yang rambutnya lurus, saya tidak boleh teman dengan rambut yang keriting begitu. Yang kedua itu gotong royong di lingkungan. Kita harus ikut membantu membersihkan lingkungan dengan ini di setiap lingkungan sekitarnya kita. Itu yang kedua, contoh penerapan dari 5 sila itu. Yang ketiga itu menghargai pendapat orang lain. Ketika teman lagi memberikan pendapat, jadi kita harus menghargai dia. Apa yang dia sampaikan kita harus hargai begitu. Yang kelima itu taat aturan sekolah. Misalnya itu kita punya sekolah itu kan harus datang jam 7.15. Jadi kita harus tepat jam 7.15, tidak boleh terlambat supaya tidak kena ini hukuman dari guru atau kepala sekolahnya. Oke anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa. Sudah tahu tadi apa saja 5 sila Pancasila? Tahu Ibu. Oke, kita
Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Oke, kelima sila ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak, sila mana yang paling sering kamu lakukan di rumah? Ketika kamu di rumah itu, misalnya kamu sering memakai sila apa? Maksudnya kan? Yang sering kamu lakukan itu yang berkaitan dengan kelima sila itu tadi. Sila berapa? Ketuhanan, bukan soal berdoa semua. Oke, minta tepuk tangan dulu untuk Bapak. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Sekian untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut ke materi yang baru. Terima kasih. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita tutup dengan doa karena kita awalnya dengan doa tadi. Jadi kita tutup dengan doa tadi. Guru dan teman-teman kalau kita berdoa dan Bapa Kudus Amin. Tuhan Tuhan Yesus Kristus Sampai selamanya. Dan Terima kasih.